Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Syauki Hubi. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan kepemimpinan. Baik, langsung saja. Dalam teori dan pendekatan kepemimpinan ini mungkin banyak yang akan kita bahas. Tapi dalam teori dan pendekatan kepemimpinan ini saya akan membahas hanya dalam ruang lingkup teori dan pendekatannya saja dalam ruang lingkup kepemimpinan. Salah satunya adalah dari teori dan pendekatan kepemimpinan ini ada yang dinamakannya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Dan kepemimpinan situasional di sini adalah dalam bahasa Inggris itu adalah leadership contingency theory. Intinya dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Dan berbicara tentang teori kepemimpinan, mungkin kita berbicara tentang pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Tetapi tidak seluruh metode manajemen ilmiah dapat diterapkan untuk seluruh situasi, begitupun tidak selalu hubungan manusiawi yang perlu ditekankan karena ada kalanya pemecahan yang efektif melalui pendekatan kuantitatif. Itu semua sangat tergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Dan berbicara tentang pendekatan situasional ini dalam teori kepemimpinan mengatakan bahwa dalam implementasinya yang dilakukan akan berdampak positif dan bersifat tepat sasaran walaupun organisasi menghendaki penyelesaian tugas-tugas yang tinggi. Disarankan agar seorang pemimpin memainkan peran direktif yang tinggi, memberi saran bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu tanpa mengurangi intensitas hubungan sosial dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Lalu komunikasi dua arah menuntut keahlian manajemen, puncak mencerna informasi yang disampaikan para manajer dan karyawan, terutama keluh kesah mereka, dan keahlian menyampaikan informasi dari pucuk pimpinan perusahaan ke seluruh karyawan ataupun ke seluruh manajer, itu dinamakannya top down. Sementara ketika komunikasi tetap memuka menuntut manajemen, puncak meluangkan waktu berkunjung ke lokasi kerja manajer dan karyawan. Nah, itu yang dinamakan dengan teori kepemimpinan situasional. Selain kepemimpinan situasional juga ada yang dinamakannya kepemimpinan suportif. Kepemimpinan suportif menurut Robert House dalam bukunya tahun 2009, kepemimpinan model ini memiliki kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan memiliki perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahannya. Dan juga kepemimpinan suportif ini juga dikenal dengan istilah perilaku penyokong atau perhatian. Dalam gaya ini pemimpinan bersedia menjelaskan segala permasalahan pada bawahan, mudah didekati, dan memuaskan kinerja para karyawan. Kepemimpinan suportif ini hampir sebanding lurus dengan dinamakannya kepemimpinan transformasional. Nah, jadi dengan cara membimbing pengikut atau karyawan dengan sebaik-baiknya, menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu keinginan pada setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta mengembangkan skillnya dan keinginannya sendiri. Nah, bahkan gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan pada anggota organisasi atau bawahan ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan mendeskripsikan perintah. Tetapi menurut pendapat tokoh-tokoh tersebut, dalam gaya ini pemimpin cenderung meminta pendapat karyawan dan menggunakan saran serta gagasannya sebelum mengambil keputusan dan menggunakan metode karyawan tersebut terhadap pemecahan masalah dan mengambil keputusan tersebut jika dianggap sesuai oleh pemimpin. Selain itu, pemimpin juga memberikan pada karyawan ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan mendeskripsikan perintah. Itu dinamakannya kepemimpinan suportif.
Dan juga selain kepemimpinan suportif, di sini ada yang dinamakannya kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif di sini adalah kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan, kekuatan, dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Jadi kepemimpinan partisipatif ini kita bisa sebut dengan yang dinamakannya ya bermusyawarah terlebih dahulu ketika mempunyai permasalahan. Nah, jadi kepemimpinan partisipatif itu adalah menurut para ahli atau menurut Burhanuddin dalam bukunya Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan mendefinisikan gaya kepemimpinan partisipatif sama pengertiannya dengan kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan keputusan-keputusan diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan, serta berusaha memberikan dorongan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, maka kepemimpinan partisipatif dapat dipandang sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda, meskipun dapat digunakan bersama-sama untuk melaksanakan tugas khusus dan menunjukkan perilaku hubungan antara pemimpin dan bawahan. Sebagai contoh, berdiskusi dengan karyawan untuk merancang sistem waktu yang fleksibel dapat menghasilkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan dapat sebagai tanda perhatian pemimpin atas kebutuhan karyawannya. Tetapi selain itu, gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran bawahan terhadap persoalan-persoalan dan mempengaruhi bawahan untuk melihat perspektif baru melalui gaya kepemimpinan ini. Pemimpin terus merangsang kreativitas bawahan dan mendorong bawahan untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru terhadap masalah-masalah lama. Maka itu yang dinamakannya kepemimpinan partisipatif. Dan juga ada manfaatnya. Manfaat yang potensial dalam kepemimpinan partisipatif salah satunya adalah kualitas keputusan yang diambil biasanya lebih baik bila para peserta mempunyai informasi dan pengetahuan yang tidak dipunyai seorang pemimpin. Jadi yang pada akhirnya mempunyai situasi permasalahan yang tidak dikerjakan oleh sendiri itu bisa menimbulkan solusi yang tepat. Nah, terus juga ada manfaat potensinya seperti bersedia untuk kerjasama dalam mencari suatu pemecahan yang baik untuk suatu masalah keputusan dan lain sebagainya. Banyak manfaat-manfaat yang dari kepemimpinan partisipatif untuk memecahkan suatu masalah ataupun memecahkan suatu problematika yang memang belum bisa dibereskan dengan karyawan-karyawannya, maka kita lakukan kepemimpinan partisipatif. Nah, ada juga yang dinamakannya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan berorientasi prestasi dapat diukur melalui penggunaan wewenang secara efektif, pemberian penghargaan, pemberian hukuman, serta pengaruhnya bagi karyawan yang menjadi bawahannya untuk berperilaku seperti harapan atau keinginan perusahaan. Itu yang dinamakannya dengan kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Dan juga ada yang dinamakannya dengan karakteristik bawahan dan karakteristik tugas. Karakteristik bawahan dan karakteristik tugas adalah karakteristik bawahan menentukan bagaimana perilaku seorang pemimpin akan diinterpretasikan oleh bawahan dalam konteks kerja tertentu. Difokuskan pada kebutuhan bawahan akan afiliasi, preferensi untuk struktur, keinginan untuk kontrol, dan tingkat kemampuan tugas yang dipersepsikan sendiri. Karakteristik tugas juga memiliki pengaruh yang besar terhadap cara perilaku pemimpin mempengaruhi motivasi bawahan. Karakteristik tugas meliputi desain tugas bawahan, sistem kewenangan formal organisasi. Dan berbicara tentang karakteristik tugas, kelompok kerja utama bawahan secara kolektif, karakteristik tersebut dalam dan dari dirinya sendiri dapat memberikan motivasi bagi bawahan. Teori tujuan jalur adalah pendekatan kepemimpinan yang secara teoritis kompleks tetapi juga pragmatis. Dalam teori ini memberikan sekumpulan asumsi tentang bagaimana berbagai gaya kepemimpinan akan berinteraksi dengan karakteristik bawahan dan pengaturan kerja untuk mempengaruhi motivasi bawahan. Nah, juga untuk karakteristik bawahan
itu dikatakan menentukan bagaimana perilaku seorang pemimpin. Jadi karakteristik ini sepertinya banyak yang lainnya teruntukkan sejauh mana bawahan menemukan perilaku seorang pemimpin sebagai sumber langsung atau instrumen untuk kepuasan masa depan. Nah, teori tujuan jalur memprediksi bahwa bawahan yang memiliki kebutuhan kuat untuk berafiliasi lebih menyukai kepemimpinan yang suportif karena kepemimpinan yang ramah dan peduli adalah sumber kepuasan untuk bawahan yang dogmatis dan otoriter. Kepemimpinan direktif membantu dengan memperjelas jalan menuju tujuan dan membuatnya tidak terlalu ambigu. Teori tujuan jalur menyarankan bahwa bagi teman-teman dengan locus kontrol internal, beberapa gaya kepemimpinan yang berada dalam teori dan pendekatan kepemimpinan. Salah satunya dalam teori dan pendekatan kepemimpinan ini mempunyai gaya kepemimpinan autokratis, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan bebas kendali. Nah, kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Itu adalah kepemimpinan autokratis. Tapi juga tipe pemimpinan autokratis ini adalah dampak dari sebuah kepemimpinan yang autokratis sangatlah berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan sebuah organisasi. Kenapa? Karena menimbulkan sebuah rasa kebencian bawahan bila mana terjadi ketidakadilan seorang atasan terhadap perlakuan yang berbeda di antara bawahannya dan berakibat pada tercerai-berainya koordinasi yang fatal tentu akan membawa kehancuran bagi organisasi tersebut. Ciri-ciri dari tipe kepemimpinan autokratis adalah tidak memiliki planning yang kuat karena segala bidang dicakupinya, jadi merasa puas dengan kepemimpinan tersebut. Terus juga cenderung tidak manusiawi ataupun seenaknya sendiri karena memperlakukan bawahan hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya. Lalu cenderung lebih banyak melakukan penyelewengan atas pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi yang telah menjadi landasan organisasi karena tidak adanya kontrol, dan lebih parahnya bila mana sampai melakukan korupsi. Dan juga selain tipe autokratis, juga ada yang dinamakannya kepemimpinan partisipatif. Tadi sudah dijelaskan tentang kepemimpinan partisipatif, tapi ini melalui dari sisi gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif adalah jenis kepemimpinan konsultatif yang mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Keputusan kepemimpinan dicapai sebagai hasil akhir dan partisipasi tim. Cirinya termasuk atasan memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada bawahan. Ini memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi langsung secara setara dalam pengembalian keputusan. Nah, kepemimpinan partisipatif juga mempunyai ciri ataupun mempunyai arti yang sangat dalam. Seperti halnya contoh karyawan juga merasa benar-benar bebas untuk mendiskusikan hal-hal tentang pekerjaan dengan atasan mereka. Jadi pemimpin meminta ide dan pendapat karyawan dan memanfaatkannya secara konstruktif. Dengan demikian ada lebih banyak interaksi antara pimpinan bawahan dan komunikasi mengalir dengan bebas. Di antara perbedaan dengan kepemimpinan konsultatif adalah tingkat kepercayaan yang dimiliki karyawan kepada atasan. Dalam sistem konsultatif, karyawan jauh lebih nyaman berbagi berita buruk antar sesama mereka karena ada sedikit rasa takut ketika diadukan kepada atasannya. Nah, yang terakhir itu adalah kepemimpinan bebas kendali. Kepemimpinan bebas kendali itu adalah kepemimpinan bebas kendali mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini menurut Sukanto dalam bukunya ada ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas itu salah satunya adalah pertama, kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pimpinan. 2. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat ditanya. 3. Sama sekali tidak ada
partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. 4. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Nah, itu yang dinamakannya dengan kepemimpinan kendali yang bebas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbicara tentang teori dan gaya kepemimpinan yang memang banyak kekurangannya dalam makalah ini, dalam presentasi ini, dalam PowerPoint ini. Mohon maaf bila ada kekurangan yang memang sangat banyak kekurangannya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa memilih gaya-gaya kepemimpinan yang tadi saya sebutkan dengan baik agar menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.